Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Syekh Abdul Karim Mursyid Tarekat Banten mendapat sentuhan Islam melalui dakwah Sunan Gunung Jati hingga pada akhirnya mendirikan Kesultanan Banten. Generasi berlanjut hingga Sultan Maulana Hasanuddin dan keturunannya. Sepanjang sejarah Kesultanan Banten telah lama mencetak ulama kaliber internasional. Paling fenomenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang melahirkan puluhan karya ilmiah dalam keilmuan Islam. Dan salah satu diantaranya adalah Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim adalah seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah terakhir yang mampu menyatukan kepemimpinan keseluruhan cabang tarekat itu. Berpusat di Banten, Syekh Abdul Karim adalah salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyusun tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bukan hanya tarekat, Syekh Abdul Karim juga terkenal karena mengilhami para muridnya untuk melakukan pemberontakan petani melawan penjajah yang dikenal dengan Geger Cilegon pada tahun 1888. Tidak banyak diketahui, tetapi sebuah sumber memperkirakan tahun kelahirannya pada tahun 1830 Masehi, 1250 Hijriah di Desa Lampuyang, Serang, Banten. Tak banyak diketahui tentang masa kecil dan pendidikannya kecuali hanya memang tinggal di Banten. Tokoh ini dikenal karena kemudian belajar ke Mekah. Sezaman dengan para sahabat yang ditemuinya, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, Syekhona Muhammad Khalil, Syekh Mahfuz Tarmasi, dan lain-lain. Di kota Mekah, Abdul Karim diantaranya belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas yang saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, sekaligus mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dari bimbingan Syekh Ahmad Khatib Sambas ini Abdul Karim mumpuni di bidang tasawuf dan diangkat menjadi salah satu khalifahnya. Selain itu Syekh Ahmad Khatib mengangkat khalifah untuk menyebarkan tarekatnya ke Nusantara yaitu Syekh Yolhah Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Beberapa murid Syekh Ahmad Khatib juga mengajarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah meskipun belum ada sumber keterangan apakah benar-benar diangkat sebagai khalifah ataukah sekedar badal. Setelah memperoleh ilmu di Mekah, Syekh Abdul Karim kembali ke Banten. Diperkirakan pada tahun 1860-an, kemudian mendirikan pesantren dan menyebarkan tarekat yang diperoleh dari gurunya. Nama pesantrennya sayang tidak diketahui, kecuali hanya informasi bahwa pesantren ini berkembang dan murid-murid tersebar ke seluruh pelosok Banten dan daerah lain. Di antara murid-muridnya adalah Tubagus Muhammad Falak Pandeglang. Para pejabat pemerintah juga menghormatinya, karena Syekh Abdul Karim telah menjadi tokoh terkenal, karismatik dan oleh masyarakat disebut sebagai Kiai Agung dan Waliullah. Pada saat dia tinggal di Banten, kondisi sosial masyarakat terhimpit oleh pemerintah kolonial, utamanya di kalangan petani. Semangat melakukan perlawanan telah muncul lama di kalangan masyarakat, hingga sebagian murid-murid dan tokoh-tokoh di Banten, baik pejabat pemerintah maupun para pemimpin perancang pemberontakan. Beberapa yang dianggap berperan melakukan pemberontakan adalah Tubagus Ismail dan Hamarjuki, yang menjadi salah satu khalifahnya dalam tarekat. Hanya saja, sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten tahun 1888, Syekh Abdul Karim pergi ke Mekah, diperkirakan terjadi pada tahun 1876, setahun setelah meninggalnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Haji Marjuki kemudian menyusul pergi ke Mekah sebelum pemberontakan terjadi. Di Mekah, Syekh Abdul Karim semakin dipandang sebagai khalifah yang ditaati oleh para khalifah yang telah diangkat Syekh Ahmad Khatib. Sampai akhir hayatnya, dia tinggal di Mekah dan memimpin tarekat ini, tetapi angka tahunnya tidak diketahui pasti. Sepeninggal Syekh Abdul Karim, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tidak memiliki pemimpin tunggal yang ditaati oleh seluruh anggota dan hanya menjadi kelompok tarekat kepemimpinan lokal, meskipun memiliki pengikut yang sangat besar.